Sahabat Sabda, selamat siang. Nah, jumpa lagi di acara Kenal Ilsa. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Sabda 30. Tentu saya nggak sendirian nih, ada rekan saya, ada Ibu Evi. Hai, halo Sahabat Sabda semuanya. Ya, silakan perkenalkan diri Bu Evi. Ya, perkenalkan ya bagi Sahabat Sabda semua, nama saya Evi dan hari ini saya akan ngobrol-ngobrol dengan Melisa untuk cerita nih ya tentang Sabda 30 karena sebentar lagi kita akan merayakan ulang tahun yang ke-30 ya untuk Yayasan Lembaga Sabda. Nah, Bu Evi, sebelum kita lebih jauh nih memberikan informasi pada sahabat Sabda, kita mau buka dulu ya dalam doa. Silakan Bu Evi bisa buka dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa yang makasih, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Pada siang hari ini kami akan sama-sama sharing, bercerita, membagikan informasi tentang ulang tahun Sabda yang ke-30. Kami bersyukur Tuhan untuk pimpinan-Mu kepada Sabda juga dengan semua hal yang boleh Engkau berikan di dalam pelayanan ini, biarlah melalui acara pada sore hari ini semua dapat kenal lebih dekat, bisa bersyukur bersama, bersiap-siap menyambut Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Engkau Tuhan dalam usia Sabda yang ke-30 tahun ini. Terima kasih Tuhan, tolong acara yang dari awal sampai akhirnya. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Iya Bu Evi, ini kayaknya akan langsung aja nih ya Bu Evi, Boleh. karena akan panjang banget nih gitu ya? yang akan di-sharingkan Bu Evi. Nah, hari ini kan Kenal Ilsanya kan Sabda 30 nih. Nah, kalau ngomongin Sabda, kapan sih Sabda ini berdiri? Bisa cerita sedikit-sedikit nih. Kapan nih Sabda berdiri ya? Iya. Tapi nanti sebelum saya cerita, nanti kalau ada sahabat Sabda di rumah yang mau bertanya atau memberikan masukan informasi apapun ya tentang Sabda dan ulang tahun yang ke-30, silakan nanti boleh langsung nulis aja di live chat ya. Betul banget. Oke, tadi pertanyaan dari si Melisa ya. Kapan nih Sabda atau Yayasan Lembaga Sabda berdiri? Yayasan Lembaga Sabda sendiri berdiri itu sebenarnya sudah sejak secara resmi ya itu tahun 1994 gitu ya. Tetapi sebelumnya, itu pas 30 tahun yang lalu ya. Tetapi sebelumnya memang sudah ada beberapa anak Tuhan yang bergumul ya. Ketika mereka melihat atau bergumul mencari jawaban atau mencari satu kerinduannya sangat besar. Apa sih gunanya teknologi bagi kerajaan Allah gitu ya. Jadi setelah bersama-sama bergumul ya, berapa anak Tuhan ini berdoa bersama ya, kalau saya bilang itu para co-foundernya dari Yayasan Lembaga Sabda, mereka bergumul akhirnya pada tahun 1994 ya, dimulai dari satu visi, yaitu bagaimana teknologi dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan, teknologi dipakai untuk kerajaan Allah, berdirilah Yayasan Lembaga Sabda. Nah, kalau kita lihat ya, ini detik-detik ya ketika Yayasan Lembaga Sabda penandatanganan pertama ya, menetapkan Yayasan Lembaga Sabda sendiri. Di situ di tengah ada Ibu Yulia Uniati ya, saat ini beliau menjadi ketua badan pembina di Yayasan Lembaga Sabda. Beliau adalah co-founder dan juga beberapa rekan ya yang terlihat di layar, dan dengan produk pertamanya yaitu software atau program Sabda. Nah, ini proyek pertama banget ya, tahun 94 dulu ya, bahkan sebelumnya kita sudah mengusahakan software Sabda ini dimulai dari bentuknya apa ini ya, kalau orang-orang bilang disket, floppy kan, bahkan mulai dari floppy gini ya. Nah, ini produk pertama dari Yayasan Lembaga Sabda dan sekaligus menjadi yang pertama dan utama sampai hari ini ya, karena memang kerinduan Sabda ketika memanfaatkan atau perjalanan Sabda dari tahun 94 sampai sekarang itu intinya adalah tentang IT for God, bagaimana teknologi digunakan untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Oke, dan pelayanan Sabda sendiri ini berjalan sampai sekarang dengan fokus ya, ada 3 fokus yang ini terus diperjuangkan dari tahun 1994 yang lalu sampai sekarang, itu dengan visi teknologi untuk kemuliaan Tuhan. Di sini ada 3 intinya, yaitu Alkitab dengan teknologi sebagai kendaraannya, dan bagaimana semua ini dipakai untuk memperlengkapi tubuh Kristus ya, bisa memanfaatkan teknologi untuk mengakses Alkitab, untuk belajar Alkitab, dan untuk bisa mengaplikasikan firman Tuhan setiap hari dengan memanfaatkan semua teknologi yang telah Tuhan berikan. Wow, gitu. Keren Bu Evi. Oh, kok saya yang keren? Tuhan yang keren. Maksudnya kan Bu Evi menyampaikannya dengan detail dan baik. Jadi kamu bisa mendapat informasi yang utuh gitu. Ini versi singkatnya sih.
Iya. Oh iya Bu Evi, dulu Iya, kayaknya pernah itu ya, pernah ada program juga dari Yayasan Baga Sabda terkait Instagram Live. Dulu iya, pernah bahas juga ini. Iya, pernah jadi banget. kalau sahabat Sabda ingin lihat arsipnya bisa lihat di situs Ya. live.sabda.org atau kunjungi Mhm. Instagramnya uh, Sabda_Ilsa. Iya, Lanjut Bu Evi. lanjut ya. Sebenarnya dari Yayasan Baga Sabda pada tahun apa awal-awal berdirinya itu ya, ketika berdiri tahun 94 itu betul-betul sebenarnya berjuang apa ya? Ini benar-benar Tuhan ya Iya. yang panggil gitu ya. Karena ketika tahun 94 emang sudah ada internet kah? Ada nggak internet? Wah, Ya. baru dikit banget kayaknya yang Emang apa sudah ya? lahir Melisa? Belum Oh, lah. belum. Saya lahir tahun 2000, Bu. Tahun 94 itu saya masih SMA ya. Tahun 94 saya masih SMA. Seingat saya internet masuk ke Indonesia itu tahun 96, Hmm. 97 gitu ya. Jadi bahkan sebelum ada internet masuk ke Indonesia, Tuhan sudah memanggil ya Baga Sabda untuk bergerak ya menggunakan teknologi bagi kemuliaan Tuhan. Dan perjalanan dimulai tahun 93 itu dan dengan mengusung tema IT for God-nya selama 5 tahun pertama kami benar-benar bergumul ya untuk apa? Bersama dengan para mitra karena memang kita punya satu prinsip ya we can't do it alone, kami nggak bisa mengerjakan ini semua sendiri ya. Jadi selama 5 tahun pertama mulai mendigitalkan semua bahan-bahan Alkitab, teks Alkitab, bahan-bahan apa materi-materi biblika ya, bekerja sama dengan banyak sekali penerbit, banyak sekali mitra ya mendigitalkan semua ini. Walaupun saat itu belum ada internet ya, tapi Iya. bagaimana ini semua bisa diakses nanti masuk ke dalam software Sabda Betul. ya. Baru setelah itu ketika internet sudah mulai masuk, Sabda sudah siap dengan bahan-bahan digitalnya. Jadi ketika internet masuk tidak tunggu berapa lama membuat beberapa website ya. Untuk 10 tahun pertama bahan-bahan digital itu sudah mulai masuk ya. Lalu setelah itu berkembang menjadi komunitas-komunitas ya. Ada semacam mailing list dulu lewat email. Ya mungkin belum mengalami ya. Belum mengalami saya, Bu. Ya dulu tuh belum ada Facebook, itu nggak ada TikTok apalagi ya. Tetapi ada namanya mailing list ya dengan email kita bisa berkomunitas, mengirimkan informasi dan bahan-bahan Sabda sudah tersedia juga bersama dengan para mitra sudah tersedia dalam berbagai versi digital gitu ya. Itu sampai tahun perjalanan sampai 25 tahun di mana pada puncak 25 tahun itu kita benar-benar ada di dalam era baru saat itu yaitu media first ya. Wow. Jadi peralihan dari teks ya kepada multimedia ya. Kita bekerja sama dengan banyak mitra juga membuat banyak sekali komik-komik Alkitab dalam bahasa Indonesia, bekerja sama dengan Kingston, ada juga dengan Yesus Mesias, Lumo dan banyak sekali ya. Itu mengakhiri tahun Sabda ketika usia 25 tahun. Nah, ketika 25 tahun ya, begitu kita selesai merayakan usia Sabda yang ke-25 tahun, kita masuk di dalam masa COVID. Iya. Ya, masuk dalam masa COVID, jadi ada 2 tahun ya, tahun Sabda ke-26 dan Sabda ke-27, itu bergumul sekali ya. Jadi betul-betul memasuki era new normal ya. Dan bersyukur sekali karena ketika di tengah-tengah gereja sedang bingung ya, ini mereka sekarang harus menggunakan banyak sekali teknologi gitu ya. Betul. Semua yang telah Tuhan siapkan sejak 25 tahun ini itu dipakai banyak sekali oleh gereja, dipakai untuk memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia selama masa-masa pandemi ini ya, karena banyak tidak punya bahan, banyak tidak punya program-program digital dan 2 tahun ini ya itu tahun 2021 2020 sampai 2022 ya, itu berjuang ya bersama dengan gereja dan para mitra ya pada era-era pandemi ini. Dan ketika masa pandemi ya, banyak sekali teknologi-teknologi baru juga muncul dan saat itu pemerintah sedang menerapkan atau menetapkan satu prinsip yaitu smart ya. Iya. Smart city, smart government ya, smart apapun. Pokoknya smart. Smart ya, ini terutama Presiden Jokowi gitu ya. Nah, tetapi ya Baga Sabda sendiri melihat Tuhan itu sudah membuat namanya Smart Bible itu sejak tahun 1994 loh, Melisa ya. Sehingga pada tahun ketika Sabda berusia 28 tahun, di situ kami juga menggaungkan yang namanya Smart Bible. Konsep Smart Bible ya, yaitu ada Study Bible, ada Media Bible, ada AI Bible, Relational Bible, Tech Bible, bahkan juga sampai ke sosial media. Ini masuk Smart Bible. Dan ketika masa Smart Bible itu kita juga bergumul, masuklah kita kepada teknologi yang baru. Lepas dari COVID ya, gereja sudah terbiasa menggunakan teknologi ya, Tuhan memberikan izin untuk teknologi baru masuk yaitu AI ya. AI ya, sehingga pada tahun lalu ya ketika Sabda berusia 29 tahun kita juga bergerak banyak sekali ya memanfaatkan, mencari tahu bagaimana teknologi AI ini
bisa dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Jadi dari IT for God ke AI for God, dan sekarang di sabda ke-30 ya, kita masih melanjutkan ini. Wow. Ya, gitu. Itu singkatnya ya, Bu? Singkatnya. Kalau detailnya kayaknya nggak cukup nih nanti 30 menit, 45 menit ya, Bu Evi. Kalau produk-produknya sendiri nih Bu Evi, dari tahun-tahun lampau sampai mungkin yang terbaru ya sampai 25 tahun kemarin atau sampai 29 tahun kemarin tuh apa aja nih Bu Evi? Ya, produk-produknya sendiri nanti bisa dilihat nih ya, sepanjang kegiatan Sabda tuh ada yang namanya Sabda Unboxing. Ya. Lalu ada namanya situs Sabda Live, live.sabda.org, itu banyak sekali juga memperkenalkan tentang produk-produk Sabda. Kalau mau lihat di layar ini juga ada perjalanan produk Sabda dari tahun 94, 99 gitu ya, sampai dengan tahun 2019 yang lalu. Kenapa 2019? Ya, karena yang sekarang sedang dikerjakan di timeline-nya untuk 5 tahun lagi nih. Wow. Ini kan terakhir 25 tahun ya. Ya, 5 tahun sekarang ini ya banyak sekali konsep-konsep atau dari Smart Bible ya, perkembangan teknologi yang baru, lalu ada juga terutama teknologi-teknologi AI. Mulai dari software Sabda yang benar-benar dulu offline sampai kita masuk ke internet gitu ya, tahun 2002 ya, Lembaga Sabda mulai membuat situs sabda.org, sampai sekarang situs itu ada menjadi portal dari pelayanan Sabda, membuat kelas-kelas diskusi seperti dulu namanya pendidikan elektronik studi teologi awam, PESTA ya. Sekarang namanya Sabda MLC, Sabda Ministry Learning Center. Lalu membuat komunitas-komunitas media sosial, itu juga banyak sekali aplikasi-aplikasi Alkitab ya. Waktu itu kita ada gerakan Apps for God gitu ya. Jadi bagaimana menggunakan semua aplikasi yang ada di dalam smartphone kita. Lalu yang paling menyenangkan juga, bersyukur juga, kita bisa membuat namanya Alkitab yang terbuka ya, atau AYT ya. Itu juga bergumul lama ya untuk kita membuat satu versi Alkitab lagi ya, untuk memperkaya atau semakin menambah variasi ya versi-versi Alkitab yang ada di Indonesia, sampai akhirnya banyak sekali aplikasi yang dibuat, banyak sekali juga program-program live yang dibuat, terutama ketika pandemi ya, itu banyak sekali program-program live yang dibuat, baik Zoom, Instagram, lalu kita juga mengadakan berbagai acara-acara onsite ya, untuk bisa memberikan banyak edukasi. Ya ini, dan sampai sekarang ini kita memberikan untuk edukasi AI for God ya, di ulang tahun Sabda yang ke-29 sampai yang ke-30 tahun saat ini. Jadi perjalanannya memang produk-produknya diusahakan produk yang terbaru, yuk kita pelajari, kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita rebut dulu gitu ya, untuk kita pakai kemuliaan nama Tuhan yang pertama, begitu. Wah, keren banget nih Bu Evi ya, melihat campur tangan Tuhan gitu dalam pelayanan Sabda ya, dari 94 ya tadi ya, 94 sampai sekarang yang 2024 yang ke-30. Nah, Bu Evi, aku mau tanya nih, kalau ulang tahun kan biasanya ada tanggal khusus nih Bu, kayak tanggal 1 Mei lah, 1 Juni lah, atau tanggal 2 Juli lah, kayak gitu kan ya. Nah, kita kan ngomonginnya Sabda 30 nih. Kalau Sabda sendiri ada nggak sih kayak tanggal spesifik, setiap tanggal 25 Oktober nih misal, itu adalah ulang tahun Sabda, atau gimana nih Bu Evi? Setiap kali ada yang bertanya tentang hal ini, kami akan menjawab, tidak ada tanggal spesial, tidak ada tanggal khusus untuk ulang tahun Sabda. Ya, tidak ada satu hari khusus, tetapi bulan Oktober itu menjadi bulan ulang tahun Sabda. Jadi 1 bulan full ya, bahkan bisa sampai lebih, bahkan sebelumnya. 1 bulan full itu kami dedikasikan untuk perayaan ulang tahun dari Yayasan Lembaga Sabda. Jadi mulai bulan September kita udah mulai gas kenceng nih ya. Untuk persiapan gasnya bukan gas kenceng, tapi gas kenceng banget gitu ya. Untuk mempersiapkan event-event spesial, event-event khusus di bulan Oktober. Tujuannya apa? Pada saat ulang tahun kami bersyukur kepada Tuhan ya. Kami ingin memberikan persembahan khusus kepada Tuhan. Dan ini ya, dipakai lagi lebih banyak gereja, dipakai lagi tubuh Kristus untuk lebih memuliakan Tuhan dengan teknologi-teknologi yang telah Tuhan berikan kepada kita saat ini. Iya, wah ini Bu Evi udah tampil ya di layar, itu ada beberapa tema tahun-tahun kemarin ya. Ya, ada tema-tema khusus juga biasanya gitu ya. Untuk setiap ulang tahun Sabda, misalnya yang tahun lalu ada Building the Future gitu ya. Tahun 25 tahun Sabda nih, ulang tahun peraknya Sabda itu Celebrating God's Work gitu ya. Lalu ada Code for God, ini di 26 tahun. Kalau tanggal 2 di bulan 2 di tahun ke-27 itu kita ada namanya
Di situ dia coba unhack ya, karena pertama kali kita adakan untuk unhack. Unhack, iya, Kalau betul. tahun sebelumnya untuk hackathon ya, Hackathon. tahun 28 itu tentang Smart Bible Smart Bible, temanya ya. ya, dan tahun 29 itu tentang Building the Future. Iya. Gitu. Wow. Nah, kalau tadi kan udah ngomongin tema nih, Bu. Ya. Kalau Sabda 30 temanya apa nih, Bu? Sabda 30 temanya. Nah, ini dia. Ya, Sabda 30 sendiri itu temanya tentang new generations gitu ya. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang tema dari Sabda 30 ini, kita nggak bisa lepas dari tema dari Sabda 29. 29 yang dari tahun sebelumnya iya, ya. Ini tidak berdiri sendiri gitu ya. Kenapa ya? Ketika Sabda 29 tahun itu kita sedang memasuki masa-masa di mana kita belajar, mengadaptasi, mempelajari ya, atau mencari, menelusuri, menyelidiki ya tentang teknologi AI ya. Jadi ingat banget saya ketika sebelum ulang tahun Sabda ke-29 itu kita di Sabda sendiri udah diajarin nih makanan baru nih ya. Biasanya kan ya diajarin teknologi baru kan anak-anak IT, betul ya, anak-anak banget, ITS. Ya. Tapi kalau ini enggak, seluruh staff gitu ya, mau yang dia tuh orang IT, mau dia sarjana komunikasi, orang media, penulis, editor, administrasi, semua harus belajar teknologi AI ini. Kenapa gitu ya? Karena memang teknologi AI yang hadir saat ini ya, berkembang saat ini pada tahun 2023, 2022 awal gitu ya. Itu memang teknologi AI yang bisa digunakan oleh siapapun, sehingga kita juga harus belajar ya, karena memang saat itu belum ada bagaimana sih AI bisa digunakan, karena kita fokusnya Alkitab ya, untuk Alkitab dan studi Alkitab dan untuk mengembangkan pelayanan gereja ya, saat itu belum ada dan kita nggak tahu gimana caranya, jadi kita harus belajar ya. Belajarnya nggak cuman cari tahu, nggak cuman kepo-kepo, tapi harus hands on benar-benar gitu ya. Harus praktek ya, Bu ya. Ya, nah ketika kami melakukan semua itu, kami menyadari ya bahwa ya untuk masuk ke teknologi yang baru ini ya, itu sebenarnya kita sedang mempersiapkan satu masa depan. Ya, karena ketika ada teknologi yang baru masuk ya, itu berarti kita harus mempersiapkan fondasi untuk generasi-generasi selanjutnya. Iya ya. Jadi teknologi AI kami lihat ya sudah datang ya, dan teknologi AI ini akan mengubah banyak hal karena dia teknologi baru, sangat powerful, sangat luar biasa, dan dia akan mengubah banyak sekali ya, baik dari orang belajar, cara orang melakukan bisnis, cara orang bahkan dalam cara orang nanti melakukan pelayanan ya, itu akan mengubah banyak hal. Nah, ini harus dipersiapkan. Nah, saat itu kita punya temanya Building the Future. Jadi bukan hanya membangun karena ada teknologi baru kita membangun atau meningkatkan skill saja gitu ya. Tetapi juga ini bicara selain tentang skill, bicara tentang meningkatkan teknologi dan bicara tentang untuk membangun orang-orangnya gitu ya. Membangun orang-orangnya dan termasuk sarana dan prasarananya gitu ya. Nah, ketika kita sedang mempersiapkan tentang Building the Future ini, kita mempersiapkannya untuk siapa sih? Ya, untuk kita saat ini kah? No ya. Kita sedang mempersiapkan semua ini untuk new generations ya. Karena generasi-generasi inilah yang sekarang dan yang masa depan inilah yang nanti akan menggunakan teknologi terbaru ini gitu ya. Jadi memang teknologi yang terbaru saat ini gitu ya. Kita mempersiapkan new generation ini adalah bagaimana saat ini kita juga sedang ada dalam masa-masa transisi. Ya, jadi sudah building the future, membangun skill, bahkan kita juga membangun gedung sampai gitu ya saat ini gitu ya. Ya, tetapi ini bukan bicara hanya tentang Sabda sebagai organisasi, tetapi kerinduan kami juga ya, Indonesia juga bisa dipersiapkan untuk generasi-generasi selanjutnya ya yang menggunakan AI dan gereja gitu ya, dan gereja ya. Bicara tentang new generation dari Sabda ini kita bicara tentang new method ya, tentang new ways, cara-cara baru, orang-orang baru juga gitu ya, orang-orang baru, tempat baru, tetapi juga pasti ya tools-tools yang baru seputar dengan AI ya. Ini bicara dari sisi Sabda kalau bicara tentang new generation gitu ya. Tetapi bicara tentang new generation secara yang lebih luas, ini bukan tentang Sabda aja. Kita nggak boleh egois gitu ya, karena Tuhan memberikan Sabda juga ini adalah untuk Indonesia juga ya.
Indonesia sendiri melihat bulan Oktober pada tahun ulang tahun Sabda yang ke-30 ini juga transisi kan. Iya, Kita mau iya. punya pemerintah baru nih ya. Pemerintah baru ya, betul betul. Ya, kita mau punya pemerintah yang baru ya, pemerintah yang akan dilantik kalau nggak salah 20 Oktober nanti yang akan datang Iya. ya. Dan ini sangat penting banget ya, kita akan moving, kita akan pindah, kita akan beralih kepada pemerintah yang baru dan pasti ya, dalam pemerintah yang baru ini teknologi yang baru juga pasti akan digunakan gitu ya. Salah satunya pasti AI. Ya. Teknologi itu kita lihat setiap masa pemerintahan yang terbaru pasti akan digunakan dulu atau smartphone, lalu ada program-program yang serba smart gitu ya. Semua akan berpindah dan ini ya Lembaga Sabda juga mengajak ya gereja sahabat Sabda juga untuk melihat ya bagaimana ya kita bisa membangun new generation dengan teknologi yang baru ini. Kok panjang banget ya, tapi penting sekali ini. Memberikan informasi ini gitu. Inilah semangatnya Sabda 30. Oke, Bu Evi. Nah, tadi kan Bu Evi juga sempat mention ya new generation nggak cuma bicara tentang Sabda, tapi juga berbicara tentang Indonesia juga, berbicara tentang pelayanan dan sebagainya. Iya. Nah, Bu Evi ini udah ada logo Sabda 30 nih. Bu Evi bisa jelaskan sedikit kenapa kok ini akan menghiasi brosur, menghiasi konten-konten Sabda gitu. Bisa sedikit jelaskan. Jadi memang ini setelah bergumul berjam-jam, beratus-ratus jam mungkin ya tentang logo ini ya. Kita membicarakan logo ini aja kita nggak cuma 1-2 kepala gitu. Seluruh kepala di Yayasan Lembaga Sabda juga terlibat gitu ya untuk membahas tentang logo dari Yayasan Lembaga Sabda, logo Sabda 30 gitu ya. Jadi angka 3 udah pasti 3, ada buletan itu 30, kita 30 tahun gitu ya. Tetapi dalam waktu 30 tahun ini ya, kita tidak hanya tadi sudah saya jelaskan ya, menggambarkan ada bola dunia di situ dengan Indonesia, bagian Indonesia itu kan Indonesia ya, ada Sumatera, Jawa, Kalimantan gitu ya, Sulawesi, Papua gitu ya. Itu terlihat ya. Sabda 30 ini kita terbuka, semakin terbuka untuk menolong ya secara luas ya. Secara luas Indonesia, tetapi bukan bicara tentang Indonesia saja, tetapi secara luas juga untuk global ya, tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi yang terbaru ini untuk generasi masa depan gereja. Ini pun sekaligus menjadi satu langkah starting point juga sebenarnya ya. Bagaimana kita transisi bukan hanya Indonesia yang transisi ke pemerintah baru, tetapi mungkin ya pada ulang tahun ke-31 Sabda sendiri juga harus sudah bersiap-siap lagi ya untuk passing debatan ya atau untuk untuk kalau kita lari maraton, tongkat estafet juga mungkin udah harus ada yang diserahkan lagi kepada generasi yang baru seperti itu ya. Jadi mengingatkan ya, angka 30 bulet ini nanti nggak akan bulet terus, akan ada pecah. Ya, tetapi dengan angka yang saat ini yang genap 30 tahun ini, kita pikirkan dulu ya bagaimana bisa bermanfaat untuk Indonesia dan secara global juga bagi dunia gitu ya. Makanya banyak juga kegiatan-kegiatan internasional yang juga Sabda bisa ikut terlibat di dalamnya. Karena tujuannya bukan hanya untuk utamanya Indonesia, tetapi bagaimana Indonesia bisa menjadi dampak ya secara luas bagi dunia. Wow. Gitu. Ternyata punya makna yang mendalam juga nih di balik angka 30 ini ya sahabat Sabda. Nah, bagi sahabat Sabda yang mau tanya-tanya nih tentang Sabda atau ada ucapan syukur mungkin, ucapan untuk ulang tahun Sabda yang ke-30 bisa banget untuk komentar ya di kolom komentar. Nah, Bu Evi aku mau lanjut nih. Tadi kan udah bahas logo, udah bahas sejarah. Terus juga udah bahas kenapa latar belakang dari Sabda sendiri, kenapa ingin memperjuangkan teknologi untuk pelayanan Tuhan dan sebagainya gitu. Nah, kalau untuk Sabda 30 ini ada nggak sih Bu event-event atau acara yang akan berlangsung nih? Tadi kan sempat di-spill tuh, pasti akan ada rangkaian gitu, nggak cuma satu acara udah selesai tiup lilin mungkin udah selesai gitu ya. Tadi kan sempat di-spill ada rangkaian acaranya nih. Gimana kalau Sabda 30? Ya, tapi kita ini dulu aja ya. Ini ada pertanyaan sih dari Ibu Esi Welviana gitu ya. Supaya sebelum kita lanjut karena agak ada relate juga. Jadi pertanyaan Ibu Esi Welviana yang pertama, wah ternyata waktu awal teknologi sudah bermunculan, Sabda sudah update ya. Iya. Tuhan itu cara kerja Tuhan memang luar biasa gitu ya Ibu Esi ya, tadi sudah saya jelaskan di sejarah Sabda yang pertama gitu ya. Tuhan memberikan kerinduan hati kepada co-founder Sabda ya. Ada berapa orang ya anak-anak Tuhan berikan kerinduan, yuk persiapkanlah sekarang gitu ya. Gitu teknologi datang ya, kamu sudah siap, sudah ready gitu ya untuk mengisi ya kehadiran teknologi internet misalnya ya dengan bahan-bahan di dalamnya memperlengkapi tubuh
Kristus di Indonesia ini gitu ya. Nah, pertanyaan yang dari Ibu Esi Belviana yang berikutnya ini, apakah dengan perkembangan teknologi saat ini ada rencana dari tim Sabda mengembangkan lagi teknologi untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, ini jawabannya ada di event-event Sabda 30 nih. Iya. Tentu. Iya, oke ya. Jadi Yayasan Lembaga Sabda sendiri ya, tadi saya udah bilang ya, gas kenceng pada bulan September. Jadi event-eventnya ya tidak hanya nanti kami selenggarakan sepanjang bulan Oktober, tetapi bahkan sejak bulan September ini ya sudah kami siapkan. Bulan September sendiri mengambil tema pelayanan Yayasan Lembaga Sabda sepanjang 1 bulan itu temanya tentang teknologi gitu ya. Jadi untuk membawa, menyadarkan ya masyarakat Indonesia, sahabat-sahabat Sabda bahwa teknologi itu benar-benar harus kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan gitu ya. Jadi ada semacam diskusi-diskusi ya di Growing Together, lalu ada Instagram live kita gitu ya. Dan hampir semuanya itu membahas teknologi dari Alkitab, Sabda Youth juga, terus juga beberapa talks juga ya Bu Evi ya. Iya, betul sekali. Gitu ya. Dan edukasinya juga tentang teknologi tidak kami hanya berikan lewat online aja. Iya. Tetapi secara onsite karena bulan September ini kita juga ada pelayanan-pelayanan onsite itu ya. Sepertinya kita besok akan berangkat ke Pacet, ke Trawas, ke Malang, ke Batu gitu ya untuk memberikan edukasi tentang pemanfaatan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan gitu, dan beberapa seminar lainnya ya untuk menyambut, mempersiapkan segala sesuatunya pada bulan Oktober nanti. Nah, begitu masuk bulan Oktober ya akan ada sebenarnya ada 3 event utama yang akan kita selenggarakan. Yang pertama itu adalah AI for God Expo 2024 gitu ya. Jadi tahun 2023 kita sudah pernah selenggarakan. Ini adalah seminar sehari ya tentang AI untuk kemuliaan nama Tuhan ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih produk-produk apa aja yang sudah ada dan akan dikembangkan, konsep-konsep apa aja seputar AI ya yang ada gitu ya lewat 3 sesi pleno dan 8 kapita selekta gitu. Yeah. Walaupun ini sudah pernah diadakan tahun 2023, nah tahun 2024 kalau ada yang mau belajar AI, baru mau belajar AI, nggak apa-apa ikutan, karena ada juga bagian-bagian di situ, ada beberapa judul, silakan bisa dipilih. Kalau yang merah itu gerakan AI for God, AI and Bible Study, dan Alkitab GPT, lalu AI and Building Next Generations, itu pleno, siapapun bisa ikut, semuanya peserta akan masuk ke situ, tetapi yang bagian AI digital cyber security sampai AI social media and strategy media strategi itu kapita selekta bisa dipilih yang mau ikut yang mana. Nah, untuk sahabat Sabda nih yang mau tahu infonya ya itu bisa kunjungi di situs ai.sabda.org /AI-expo-2024 atau kunjungin aja di ai.sabda, nanti udah tampil tuh paling depan tuh. Paling depan udah ada. Tinggal diklik aja udah informasinya udah dapet di situ. Iya. Wah, ada lagi nih Bu Evi ya? Iya, acaranya tanggal 5 Oktober ya. Iya. Jangan lupa. Nah, ini yang keren, yang seru menurut saya juga itu ya tentang Unhack 2024. Jadi selama 1 minggu kita akan ada gotong royong. Wah, gotong royong. Ya, gotong royong di sini untuk memperjuangkan. Oh, gimana nih maksudnya memperjuangkan ya? Memperjuangkan keluarga Kristen Indonesia pada era digital dengan cara membangun dan mengembangkan ekosistem bahan dan pembelajaran. Wah, gimana nih ya caranya ya dengan AI membangun ekosistem bahan dan juga pembelajaran untuk keluarga-keluarga Kristen saat ini gitu ya. Nah, ini dibagi menjadi beberapa proyek. Itu ya ada Family Content Media, lalu ada Family Resources Center, Family Academy, dan Family AI Labs. Jadi siapapun boleh ikut. Tidak harus orang programmer. Kalau Melisa lagi kuliah apa nih? Saya manajemen ekonomi. Apakah orang manajemen lulusan manajemen atau misalnya orang sastra nggak bisa ikutan karena ini kayaknya kok teknis banget gitu nih. Ya. Enggak, semuanya bisa ikutan. Siapapun ya yang mau sama-sama berjuang ya untuk membangun suatu family resources ya dengan AI ya pada era ini untuk membangun new generation, mempersiapkan new generation yang sehat ya, dan nanti bisa membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi siapapun boleh ikutan ya, silakan daftar aja, ada di situsnya di codeforgod.org/unhack/2024. Acaranya 1 minggu ya, jadi cukup fleksibel waktunya, ini ada kalendernya ya. Jadi sudah ada office hour-nya tanggal 27 September, yang mau tanya-tanya silahkan.
Lalu di AI for God Expo 2024 ini juga pemanasan untuk kita bisa ikutan Unhack gitu ya. Warming up. Ada pembukaannya itu tanggal 11 Oktober, lalu ada Unhacknya seminggu ya 12 sampai 19. Lalu akan ada AI Talks juga seminar ya tentang God's Family gitu ya tanggal 14 Oktober, dan nanti penutupannya harapannya sudah ada hasil jadi ya yang bisa dipersembahkan bagi Indonesia ya, yaitu Family Resources Center gitu ya. Nanti akan dipresentasikan ketika penutupan Unhack. Mau ikutan? Mau ikutan? Jelas ikutan. Seru Pak, seru ya? Iya. 2023 kemarin seru banget ya? Iya, betul. 2023 juga udah ada. Ya. Kalau mau lihat arsipnya dulu juga bisa ya, nanti bisa kunjungin aja di tadi codeforgot.org, nanti ada tab yang tahun 2023, bisa lihat-lihat dulu. Terus juga kalau bingung nih mau ngapain nih di Unhack 2024, nanti ikut aja office hour-nya ya Bu ya. Betul, nanti akan dapat penjelasan lebih lanjut di situ. Mantap. Berarti ini 2 event besar yang akan dilaksanakan. Sebenarnya 3 sih. Yang satunya satu apa lagi nanti kita akan adakan puncak perayaan Sabda 30-nya sendiri. Itu kita harap-harap sekaligus juga bisa meresmikan gedung yang baru, karena kan sekarang sedang renovasi nih ya. Iya. Ini sebagai satu bentuk komitmen building the future-nya, tidak hanya membangun salah satunya adalah membangun sarana prasarana yang baru gitu. Harapannya udah jadi nih gedungnya ya, Kriya Sabda gitu ya. Pada tanggal rencananya akan 30 Oktober. 30 ya. Oktober, iya. Gitu. Berarti nanti sahabat Sabda tunggu aja update-nya ya di situs, di media sosial, di komunitas, seluruh platform Sabda pasti nanti akan diinfoin ya acara-acara terkini. Wow, mantap sekali Bu Evi. Ini kita lihat dulu apakah ada pertanyaan. Iya, ada komentar dari Ibu Esi lagi nih, Bu Evi. Ternyata teknologi bisa bermanfaat positif jika dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Teruslah berkarya tim Sabda untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih Bu Esi. Nah, ya. Nah, selanjutnya itu ada beberapa talks kemarin ya yang sudah terlaksana. Nah, ini juga jadi salah satu juga bukan euforia ya, Bu, menyambut Sabda 30 juga ya. Terutama dengan mempersiapkan ini ya, New Generation tadi ya. Juga, jadi sejak bulan Agustus yang lalu kita sudah mempersiapkan tentang AI dan parenting. Itu ya, karena ini fondasi penting banget keluarga ya untuk mengasuh anak-anak yang nanti adalah generasi masa depan. Mereka adalah pengguna AI. Dan juga AI dan youth. Nah, ini bincang-bincangnya seru banget juga nih. Seru banget sama Pak WP lagi. Iya, jadi ada Ibu Yulia, Pak Max, juga Pak WP ya. Bicara tentang bagaimana nih sebenarnya gimana sih AI berdampak dalam pelayanan youth, dan dampaknya emang luar biasa. Tetapi ada hal-hal juga yang pasti kita ingat. Nah, kalau kita punya satu sumber atau satu tempat ekosistem ya, di mana tuh ada tentang mulai dari parenting sampai pemudanya, keluarga secara umum gitu ya. Jadi bisa memperkuat keluarga Kristen ya pada era AI ini, mantap untuk mempersiapkan generasi-generasi masa depannya. Itu gitu bisa jadi latar belakang tadi ya Bu ya. Unhack tadi ya. Betul. God's Family tadi. Dan juga pasti perlu meningkatkan skill. Jadi pada bulan September Oktober akan banyak sekali kita diasah untuk menajamkan lagi skill kita di bidang pemanfaatan AI, dan kita bisa lihat yang skill paling penting salah satunya prompting gitu ya, penting banget gitu, selain tools gitu ya, penting sekali untuk prompting ini gitu ya. Jadi yuk ikutan conversational prompting juga ya, nanti tanggal 17 September. Iya. Nah, ini tadi yang sempat Bu Evi bicarakan ya, kita akan ada roadshow ya secara onsite ya di beberapa tempat di Malang. Jadi ini beberapa, besok kita akan berangkat ya ke Pacet, Trawas, lalu sampai ke Malang dan juga Batu gitu ya. Acara-acara tersebut bisa diikuti. Kalau yang bisa diikuti secara umum itu ada di Gereja Kristen Kalang Kudus area Malang, dan juga pada acara Youth Making Movement ya, itu tanggal 12 September malam gitu ya. Jadi silahkan nanti bisa kontak kami di 0821 3313 kalau mau dapat informasi lebih lengkapnya. Iya. Wah, ternyata panjang sekali ya Bu. Oh, ini baru 15 menit kan kita? Oh enggak ya? Udah 35 menit Bu Evi. Iya, ini pertanyaan saya secara pribadi juga sih Bu sebenarnya. Itu tuh apakah cuma akan ada event aja? Kali kan event kan udah jelas ya, ada Unhack, ada AI Expo, ada AI Talks juga yang pernah kita. Apakah cuma acara live seperti itu atau ada juga launching produk nih Bu? Launching produknya Sabda 30 ini. Oke. Ya, udah banyak nih yang siapin ya.
teman-teman Labs tuh nyiapin banyak banget nih produk yang mau di launching. Enggak deh ya. Semua tim kita dari Sabda Labs, lalu dari Sabda Academy dan Sabda Resources gitu ya. Bahkan dari Yayasan Lembaga Sabda gitu ya secara keseluruhan ya. Kita nanti akan ada beberapa produk atau program pelayanan yang akan diluncurkan. Tadi sudah disebutkan ada Unhack, ada Expo, itu program pelayanan ya. Program pelayanan ya. Betul. Lalu akan ada konseling GPT ya. Harapannya bisa diluncurkan bulan Oktober nanti. Akan ada Akademi GPT. Wow. Ya, akan ada juga situs akademi itu sendiri. Nah, harapannya nanti salah satunya juga family akademi ini bisa menjadi salah satu produk ya, hasil dari Unhack ini bisa menjadi salah satu produk yang baru juga ya. Lalu ada traktat juga yang sedang disiapkan. Wow. Lalu ada buku Hati Pemuritan, keren sekali bukunya gitu ya. Traktat barunya namanya Mati Dalam Yesus Kristus, sebenarnya sudah ada ya, sedang nanti kita umumkan ya secara sedang masih dalam proses cetak, nanti kita akan umumkan ya. Harapannya juga akan ada semacam e-book ya untuk menceritakan tentang Sabda 30 ya. Wow. Dan pasti juga akan ada beberapa situs baru yang akan kita luncurkan, program-program baru juga. Gitu. Nanti ada di daftarnya ya produk-produk baru gitu ya dari Yayasan Lembaga Sabda. Iya. Wah, udah di-spill Bu Evi nih. Iya. Jadi jangan lupa ikutin informasinya ya. Nanti jangan sampai ketinggalan nih launching produk masih barunya. Banyak juga roadshow bulan Oktober akan kita lakukan. Wah, masih ada roadshow bulan Oktober. Oke, Bu Evi, ya. Ini ya, kalau sahabat Sabda ingin melakukan pendaftaran atau mendapat informasi, ini sudah tertera. Nanti sahabat Sabda bisa mendaftar di bit.ly/sabda.ai untuk mengikuti Expo AI for God Expo 2024. Untuk mengikuti Unhack bisa di bit.ly/form-unhack. Terus kalau e-talks bisa juga mendaftar di bit.ly/sabda.ai. Dan ini berapa kontak yang sahabat Sabda bisa hubungin melalui WhatsApp di 082133133315, situs ai.sabda.org, email juga kepada kami di live@sabda.org. Nah, bisa ini ya di berbagai platform media sosial juga sahabat Sabda bisa DM, bisa kontak kami melalui media-media sosial. Nah, ini adalah situs Sabda 30 nih ya Bu Evi. Tapi belum sudah di-unboxing ya? Belum. nanti kita akan tunggu aja kupas tuntasnya ya. Nah, ini sedang di-update sama teman-teman Labs juga. Bikin penasaran ya. Iya Bu Evi, karena masih tampilannya sederhana. Nanti tunggu saja untuk kenal produknya untuk situs Sabda 30. Ya. Oh ya Bu Evi, tadi ada satu video testimoni dari sahabat Sabda ya Bu Evi ya. Ini bukan sahabat Sabda sih, salah satu dulu pernah melayani bersama-sama di Yayasan Lembaga Sabda. Kalau saya nggak salah sekitar tahun 2006 ya, 2006-an gitu ya. Ini teman saya juga ya, namanya Sylvie, dan salah satu hal yang sedang kita kerjakan juga saat ini memang untuk kelengkapan buku e-book Sabda 30 yaitu mengumpulkan berbagai testimoni, salah satunya dari para kalau kita suka bilangnya alumni Yayasan Lembaga Sabda gitu ya. Alumni atau mantan-mantan staf dari Yayasan Lembaga Sabda untuk bisa memberikan testimoninya, pelajaran-pelajaran yang mereka dapatkan ketika mereka melayani di Sabda, sehingga ini menjadi menjadi legacy juga ya, menjadi legacy juga bagi nanti new generation dari Yayasan Lembaga Sabda sendiri begitu ya. Kita mau dengar salah satunya ya. Ini yang sedang diproses, akan dikerjakan, dipercantik lagi oleh Nehemia ya. Tapi sekarang kita dengarkan dulu ya tampilannya ini dari rekan saya Sylvie ya. Silakan. Halo, nama saya Sylvie. Sekitar 19 tahun yang lalu saya pernah bergabung dalam pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Saat itu saya berkesempatan terlibat dalam pelayanan di Pesta, utamanya di penyusunan publikasinya, serta membantu Ibu Yulia di forum kelas-kelas studi Teologia Pesta. Selain itu, saya juga ikut dilibatkan dalam situs e-konsol dengan membantu melayani email-email konseling dari para pembaca situs C3I. Waktu itu sempat juga ikut ambil bagian kecil dalam proyeksi di Sabda di bagian terjemahan. Dan bukan hanya melayani umat Kristen saja, saya juga masih ingat di sela-sela jam kantor ada juga pelayanan lintas agama untuk anak-anak agar mereka didorong gemar membaca dalam kelompok taman bacaan. Selama bergabung di Sabda ada banyak sekali kesempatan untuk belajar di sana.
Karena dengan bekerja di tempat yang sumber informasinya sangat lengkap, sambil bekerja saya juga bisa sambil belajar hal-hal baru dari materi yang dikerjakan. Dari Sabdalah saya belajar memahami berbagai perspektif teologia dan ilmu-ilmu konseling, serta cara bekerja sama di dalam tim. Melalui video ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun Yayasan Lembaga Sabda yang ke-30. Semoga Ilsa semakin berkembang dalam pelayanannya di era digital ini, serta semakin kreatif dipakai Tuhan untuk menjangkau generasi ini bagi Kristus. Ya. Iya. Wow, jadi ingat nih ya, nostalgia nih. Kayaknya saya belum di sini deh, Oh Bu. ya belum, ini Sylvie seumuran sama saya. Oke. Oke. Iya. Ya. Terima kasih ya Bu Evi Ya. untuk sharingnya hari ini, udah dari latar belakang, dari sejarah sampai apa ini Sabda 30 mau ngapain, ada apa dan sebagainya. Nah, pesan terakhir dari Bu Evi nih sebelum kita tutup soalnya. Pesan terakhirnya ya, pesan terakhir maksudnya apa ini? Closing statement lah. Pesan awal gitu ya. Ya, ini untuk mohon dukungan doanya karena memang cukup banyak sudah kami rencanakan ya. Harapan kami ulang tahun itu bukan menjadi satu momen istimewa di mana kami menetapkan satu hari untuk kami bisa 1 bulan malah ya, untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun tentang ulang tahun Sabda itu berarti apapun tentang Tuhan. It's all about God ya. Dia yang sudah memberikan, dia yang sudah memberkati, visinya dia berikan kepada kami anak-anaknya gitu ya. Tidak layak mendapatkan pekerjaan yang sebesar ini gitu ya. Tetapi karena Tuhan yang melayakkan, Tuhan yang memberikan ya. Kami juga mohon dukungan doa supaya kita semua dari Sabda dan juga sahabat Sabda semua bisa bersama-sama kita berkolaborasi bergandeng tangan untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan, spesial pada ulang tahun Sabda yang ke-30 tahun ini. Tujuannya bukan untuk berhenti hanya pada bulan itu aja, tetapi justru mulai mempersiapkan untuk new generations gitu ya. Jadi selamat mempersiapkan buat teman-teman Sabda juga, mempersiapkan kita gandengan lebih kenceng, lari bareng-bareng lebih kenceng ya untuk mempersiapkan bulan Oktober ya, bulan penuh berkat ya, bulan untuk kemuliaan nama Tuhan ya, Sabda 30. Iya, thank you Bu Evi. Nah, sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan beberapa informasi nih ya untuk sahabat Sabda, yang sahabat Sabda perlu ketahui juga. Nah, nanti kalau sahabat Sabda ingin mengirimkan mungkin ucapan syukurnya ya, terkait Sabda 30, bisa banget untuk mengirimkannya di WhatsApp ya, melalui WhatsApp di 0881 2979100, atau bisa juga melalui WhatsApp di 0821 3313 3315. Nah, nanti mungkin berkesempatan juga ya untuk ditampilkan di situs Sabda 30 atau di e-booknya Sabda 30. Nah, terima kasih untuk sahabat Sabda yang mengikuti Instagram Live pada siang hari ini sampai akhir, dan juga nanti sahabat Sabda yang akan menyimaknya melalui siaran tundanya. Nah, bisa banget nanti meninggalkan komentarnya atau pertanyaannya di video ini ya, di video arsipnya. Terus juga nanti untuk Sabda Kenal Ilsa selanjutnya kita akan kupas tuntas tentang AI Expo. Tadi udah di-spill, nah kita akan tahu lebih dalam tentang AI Expo, apa sih AI Expo, terus siapa aja nih yang bisa gabung, terus mau ngapain di AI Expo dan sebagainya. Nanti bisa dapat informasi di Kenal Ilsa yang akan datang. Nah, sahabat Sabda juga silakan bergabung di Alkitab nanti malam ya, pukul 19.30. Kita akan sama-sama membahas tentang Menara Babel dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9 di Instagram @ayo.pa. Dan besok akan ada Sabda Youth dengan judul Technology and My Church. Mau bahas apa sih di sini nanti? Nah, silakan sahabat Sabda bisa gabung di Sabda Youth 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat di Instagram @sabdaresources. Iya Bu Evi, ini udah ujung banget nih acaranya. Di penghujung acara Kenal Ilsa, saya akan doakan untuk persiapan juga Sabda 30 dan acara-acara yang akan ada, serangkaian acara, dan juga saya akan tutup untuk Kenal Ilsa siang hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam acara Kenal Ilsa ini. Terima kasih Tuhan, kami telah mendapat banyak sekali informasi, banyak sekali sejarah-sejarah Sabda Tuhan, dan kami bersyukur untuk penyertaan-Mu untuk pelayanan Sabda ini Tuhan sampai usia yang 30.
kiranya Engkau yang terus campur tangan, Engkau yang terus tanamkan hikmat, sehingga kami juga dapat terus setia dalam menghidupi visi IT for God Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk acara pada siang hari ini, dan kami juga akan mengakhiri acara ini, namun Engkau saja yang terus menggandeng kami, sehingga kami dapat selalu setia berjalan bersamamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih sahabat Sabda. Sampai jumpa. Ya, salam AI for God.